Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Febroniano Sritimo. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yuliana Muti, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Trifoni Luruklekis, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Desriana Mea, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri 1, dipersilakan. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kalor atau panas akan berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi atau aliran, konduksi atau hantaran, dan radiasi atau pancaran. Macam-macam perpindahan kalor. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, yang pertama, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang kedua, tutupan panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang ketiga, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Contohnya, 1. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa alat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contohnya, yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, meneteskan telur unggas dengan lampu. Yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Penyebab terjadi kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu benda, karena kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah. Rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan, Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, satuannya joule. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor, satuannya kilogram. C sama dengan kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Contoh soal yang pertama, berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 23 derajat menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air 1000 joule per kilogram derajat Celcius. Jawab, diketahui M sama dengan 2 kg, C sama dengan 1000 joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 100 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius sampai dengan 77 derajat Celcius. Ditanya Q. Jawab, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 2 kali 1000 kali 77. Q sama dengan 154.000 joule. Baik, inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.